lihat enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin mukadimah selesai, awalan juga udah beres. Kewajiban kita adalah makrifah gitu. Sebab perbedaan manusia yang iman sama yang kagak adanya di mana? Di makrifahnya. Ketika dia nyembah sama nyembah, ibadah sama ibadah. Tapi kalau enggak kenal Allah, kalau nyembahnya dia Tuhan banyak. Itu kan Tuhan banyak. Artinya Tuhan banyak, semua selain Allah batil, rusak, salah. Kristen maupun apa selain Kristen namanya, yang lain-lain agama lain nyembahnya Tuhan. Sama kita nyembah Tuhan ya, semuanya kan yang mereka sembah batil dengan argumennya sama, punya argumen masing-masing, punya keyakinan, punya alasan. Kenapa ente ngakunya Nabi Isa anak Allah dan dianggap sebagai Tuhan? Sebab Nabi Isa lahir tanpa bapak. Atau kalau begitu mah lihat Nabi Adam, berarti Nabi Adam harusnya dia anggap Tuhan, lebih utama, bisa dibantah. Tuh, kita jangan sampai kita alasan kenapa ente nyembah Allah yang satu, yang esa, yang nggak kelihatan. Nah, kayak jangan sampai kita ketika seperti itu dibantah orang. Gitu, terbantahkan hujah kita, berarti kita masih lemah. Nah, kayak ini tadi hujahnya terbantahkan sama kita udah. Kenapa dia nyembah Tuhan yang bisa itu dia jadikan sebagai Tuhan? Gitu kan? Alasannya karena enggak punya bapak. Kalau mau berbahasa kasarnya orang yang gitu cuma yang ledek ya, yang enggak punya bapak karena lebih banyak gitu. Jangan jadi ledek ya. Kita sesama sosialnya kita sama menghargai. Aku Nabi Adam lebih utama. Nabi Isa katanya bisa menghidupkan orang yang mati. Iya. Atau kalau begitu mah ada yang lebih utama, yaitu Hazkil. Kalau Nabi Isa cuma bisa menghidupkan arba'un nafarin, 4 golongan. Sedang Hazkil ini bisa menghidupkan 1000. Tuh, sama niat alfin, yaitu berarti 8.000. Itu lebih utama mana? Jadi ada yang lebih utama, yang lebih hebat. Maka nggak bisa dijadikan hujah itu sebagai Tuhan, masih ada kelemahan. Nah, maka kita orang Islam jangan sampai punya itikad sampai kita kebingungan sendiri. Iya ya, nyembah Allah yang mana yang nggak tahu. Jangan sampai kita seperti itu. Maka adapun yang pertama wajib kepada manusia seorang muslim, yaitu menekadkan, meyakinkan makna 2 kalimat syahadat. Kudu yakin di dalam hati, kudu ditanam di dalam hati 2 kalimat syahadat tadi, bahkan dipastikan. Mana makna 2 kalimat syahadat itu? A'lamu, saya meyakinkan, wa'taqidu, dan saya menekadkan di dalam hati. Bahkan saya jelaskan kepada orang lain, annama, sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah. Enggak ada zat yang wajib disembah. Enggak ada zat yang diikuti. Enggak ada zat yang wajib ditaati. Semuanya kalau niat, artinya kalau secara syariat kita wajib ikut Allah, wajib taat kepada, tapi secara hakikat juga semuanya enggak ada yang keluar daripada pengaturan Allah. Enggak ada yang enggak takut dengan Allah. Semuanya takut semua. Mana yang enggak takut coba? Semuanya takut dengan Allah. Pada buktinya kita pun takut dengan Allah. Takutnya mana kita teh? Nah, kita kalau pengen mah kerja kayak Kang Yunus,
jangan jauh-jauh bicara si iman, tapi dapatnya di situ. Aku berbeda dengan pengaturan Allah. Kata Allah, ente kerjanya kudu di Cikarang. Ketika ente yang dari Jawa pun dari mana pun, ente kerjanya kudu di sini, nggak ke sini. Nah itu ya, semuanya takut dengan pengaturan Allah. Kata Allah hijau, kata Allah merah merah. Kalau kata Allah pedas ya pedas, kata Allah dingin jadi itu Allah yang atur semua. Kata Allah gelap ya gelap, kata Allah terang ya terang. Allah semua yang atur. Ya, sudah jelas ya, dalam surat Yasin tidak ada syait ayat lahukum tinggal Allah kun jadi nggak ada yang sulit buat Allah. Berarti semua ketika Allah mau jadi, termasuk setannya pun yang model begitu. Artinya ku Allah ente bakal masuk neraka selama-lamanya ngan karang ditambahkan Allah yang mau ya, Allah yang mau gitu ya. Makanya setan seperti itu, Allah takdir Allah itu setan gitu ya. Kalau kita ngitung kepada hakikat ya, setan kayak nggak mau dibakar di neraka, nggak bener gak? Iya dia gabung gitu, nggak mau. Cuman karena udah kagok, kata Allah dijanjikan model seperti itu, ditakdirkan model seperti itu ya. Itu biqalbi dengan hati. Lama udah nggak ada pihakin dengan sebenar-benarnya fil wujudi di dalam adanya, nggak ada zat yang wajib kita sembah kita ikutin. Itu fil wujudi di dalam adanya ilallah kecuali Allah. Ketika kita ikutin orang tua, harus taat sama orang tua, harus taat sama guru. Suruh siapa itu? Suruh Allah. Kan itu suruh ngaji sama guru. Suruh siapa itu? Suruh Allah. Semuanya kita taati, hakikatnya kita taat kepada Allah gitu. Jadi kita udah, kalau kata Allah jangan dipikir ini kenapa ya Allah suruh taat kita ke orang tua, jangan dipikir udah taat walaupun orang tua kita peribahasa kasarnya bukan orang pintar, bukan orang soleh. Muliaan kita udah hebat jadi kiai, orang tua kita nggak jadi apa-apa, cuma jadi tukang dagang. Kalau orang tua nyuruh tetap taat selama tidak keluar daripada perintah Allah ya. Kalau nyuruh yang nggak bagus jangan ya, sebab kita di hakikatnya disuruh diperintah untuk taat kepada Allah. Ketika bertentangan berarti jangan diikuti. Ketika nggak bertentangan wajib, sekalipun itu perkara mubah. Minus nyemil kopi wajib. Ketika nggak mau dosa. Tuh anak-anak tolong ngapain terserah orang tua. Walaupun keadaan kita sangat gelap, ketika menolak dosa. Allah banget gitu. Tetap kita ikuti. Kalau kita memang kira-kira tidak bisa memungkinkan untuk ikut atau mengikuti ketaatan kita kepada orang tua, pokoknya orang tua nyuruh kita nggak sanggup, tinggal biar. Nah, kalau sanggup mah masih sakit kita gimana terserah. Nah ini ya, itu salah satu maksud kita wajib menyembah mengikuti siapa? Mengikuti Allah. Kata Allah kudu sabar. Kata Allah kudu syukur. Berarti ketika sabar hukumnya wajib, syukur pun hukumnya. Ketika dapat nikmat kagak sabar, kagak syukur berarti dosa. Ketika dapat musibah kagak sabar berarti udah 2 kali berarti dosa. Ya udah 2 kali, bukan 2 kali dosa, 2 kali celaka gitu. Udah mah dia kena musibah enggak enak, tambah enggak sabar tambah kagak enak. Maka ikutin baik Allah. Insya Allah pasti ketika kita ikut aturan Allah, maka janji Allah akan mudahkan segala macam urusan. Apalagi urusan rezeki, urusan rezeki. Apa ada ayatnya? Ya apa? Dalam satu ayat, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah ahlaka keluargamu untuk sholat. Itu nahnu narjuka wala nas'alka.
Aku memberikan rezeki kepadamu dan aku pun tidak meminta rezeki. Atau Allah nggak nyuruh ente nyari duit, tapi Allah nyuruhnya apa? Ibadah gitu. Kalau ibadah udah benar, sengaja kagak nyari duit, yakin datang tuh duit, datang tuh rezeki. Ini harus datang udah benar dong salatnya, gitu kan? Jadi patokan kita disuruhnya ngapain? Ibadah, sholat berarti salah satunya. Maka jangan sampai melalaikan kita pekerjaan. Arti lalai di sini pekerjaan ini sampai berlarut-larut kita lupa sholat. Kalau gini mah ada katakannya setahun nih, tarah jauhnya jam 2, agar pekerjaan boleh nggak? Boleh, lalai belum? Taruh kau. Terus dikit lagi terus dikit lagi sampai jam 3 masih dikit lagi itu sebelum udah. Nah itu malah lalai itu. Ya. Jadi kita kalau mau melambatkan, enggak mengambil fadilah waktu berjamaah, fadilah mempunyai mengambil waktunya jam 2:30 kudu ngajam, wajib ngajam ya. Sebab kalau enggak ngajam mati sebelum waktu itu dosa berarti ninggalin sholat sudah. Kantor saya kadang-kadang dalam pekerjaan atau sudah ngapain azan, tapi ada kerjaan yang barangkali kagok saya ngajam nanti sholat jam 1. Jadi kudu ada begitu ya, kudu ya. Kalau kita mulai melambatkan, tapi syukur-syukur bisa tepat waktu atau tepat waktu mengambil fadilah waktu berjamaah atau waktu utama, yaitu di awal waktu. Syukur-syukur bisa seperti itu. Nah, kembali kepada tauhid, bahwasanya nggak ada yang wajib disembah fil wujudi di dalam adanya, secara hakikat yang ada illallah kecuali Allah. Awa annahu, dan sungguhnya Allah itu ghaniyun, yang maha kaya amas siwahu, artinya Allah kaya tidak butuh kepada selain Allah. Nggak butuh sama ibadah kita sekalipun. Mau ibadah baik, nggak ada manfaatnya buat Allah. Ibadah yang kita lakukan kembalinya manfaat nilai positifnya buat siapa? Buat hamba, buat kita yang jadi hamba. Baik Allah. Beda sama kita menyuruh orang, kemanfaatannya buat siapa? Buat kita, gitu kan? Buat yang nyuruh. Tapi Allah nyuruh, kemanfaatannya buat yang disuruh. Enggak rugi. Masalah dunia bukan kita doang. Masalah dunia enggak ada yang nyembah Allah. Turun derajat Allah. Enggak akan. Rugi enggak? Enggak akan. Gitu. Bahkan andai kata salam dunia, semuanya ibadah kepada Allah. Naik kembali derajatnya. Wah, Allah enggak akan naik, enggak akan turun. Tidak, maksudnya kayak Allah mah qadim, berarti yang namanya qadim enggak akan robah. Gitu, enggak akan nambah. Mau jadi ibadah bae mau nambah. Allah tetap mulia tanpa batas. Allah agung tanpa batas. Nah gini ya. Jadi kita kudu sadar bahwa yang Allah suruh adalah kebaikan yang untuk kita. Yang Allah larang itu pun ketika kita lakukan madaratnya buat kita. Kalau kita ikut larangan Allah berarti kita enggak pakai larang, atau kita ikut aturan Allah, larangan berarti kita tinggalkan, berarti manfaatnya pun buat kita. Kenapa harus tauhid dulu? Sebab dengan tauhid hilanglah, runtuhlah sifat sombong, sifat ujub, sifat ria, semua runtuh pakai tauhid. Dan kalau enggak bertauhid, ria ada. Ibadah sebesar apapun, kalau ada ria, keterima mual. Ada ujub, keterima mual. Nah ini ya, maka diruntuhkan lewat tauhid. Runtuhkan semua sifat-sifat tercela lewat tauhid. Ya, salah satunya lewat tauhid kita pun enggak akan berani untuk menghina makhluk Allah lewat tauhid. Ketika kita tahu, sadar betul bahwa yang menciptakan semua perkara adalah Allah, nggak ada yang menciptakan selain Allah. Berarti setidak enak-enaknya dilihat itu perkara amal kita, berani menghinakan.
Ketika menghinakan berarti sama juga menghina. Nah itu Allah yang buat. Nah siapa? Sejelek-jeleknya apa yang kita buat dihina orang enak kagak? Kan kagak enak. Kita udah mah kita masih penting ya dibuatin, jelek dihina lagi gitu ya. Nah, kita nggak akan berani menghina walaupun itu adalah sesuatu yang jelek pandangan kita, tapi nggak ada yang jelek sebenarnya, semuanya bagus yang Allah ciptakan. Jeleknya pandangan nafsu pandangan hakikat sebenarnya bagus semua yang Allah ciptakan. Nah ini ya, jadi kita lewat sini bisa sama-sama menghargai, menghormati sesama kita. Nggak akan gini, ente mah pendek, ente mah buruk, ente mah udah nggak ada bahasa gitu lagi. Ya, sebab yang kuruk, yang pendek, mau sekadar mohon maaf, hitam barangkali itu di Allah yang ciptakan bagus kan. Ya Allah maha kaya, Allah nggak butuh siapa-siapa. Mubtakirun, tetapi mubtakirun membutuhkan ilai kepada Allah kullu ma'adahu, semua perkara selain Allah. Selain Allah semua butuh. Kita butuh nggak sama Allah? Butuh. Sebab hidup kita Allah yang atur. Napas kita Allah yang atur. Berarti kita butuh. Per detik kita butuh. Per detik kita nggak sadar dirawat oleh Allah. Mata kalau nggak dirawat Allah mungkin udah kemana. Ya, ngerasa nggak ngerawat mata? Nggak pernah kita ngerawat mata. Dari pagi-pagi kudu dibersihin, kudu dilapin, enggak. Tapi walaupun nggak dilapin tetap mata melek, mata tetap bisa ngelihat. Allah berarti yang ngurus, kita nggak sadar. Lubang segini ditutupin, kuping. Ada yang nutupin nggak? Siapa yang nutupin? Nggak ada. Tapi kok Allah dirawat, ada yang ngejaga, malah nggak ada yang masuk. Apa sama yang enggak dia masuk ya ke kuping kita. Coba andai kata meren ya nggak dirawat, nggak diurus oleh Allah, apa boleh masuk? Pelabung apa jadi sarang apa ini ya, itu kalau nggak diurus ya. Jadi maka semua butuh kepada Allah. Kita perlu punya itikad bahwa semua makhluk butuh kepada Allah termasuk kita. Maka kita doa itu adalah prinsipnya, kita butuh kepada Allah. Nah, maka ciri kita butuh mana? Kita kudu ngeja bahwa kaki nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa melangkah, Allah bikin kaki melangkahkan kaki. Tangan tidak bisa bergerak, Allah bikin tangan menggerakkan tangan. Mulut tidak bisa berbicara, Allah membuat mulut dan membisakan bicara kepada mulut. Semua. Hidung tidak bisa bernapas, paru-paru tidak bisa bernapas, Allah bikin paru-paru, napaskan paru terus. Semua nikmat siapa? Berarti kita berarti Allah kuasa. Kekuasaan Allah berarti ini. Kaki gerak, mata ngelihat, kuping mendengar, hidung bernapas, terus itu adalah kekuasaan Allah. Nikmat jatuhnya pada syukur alhamdulillah. Gitu. Ya. Jadi semua apa-apa Allah yang hebat. Ya, tanpa Allah kita nggak ada apa-apanya. Ya berarti kemampuan, kepintaran, kecerdasan yang kita punya, siapa yang datangkan? Allah. Berarti milik siapa? Milik Allah. Berarti kita syukurnya ke Allah. Ya kita di sini bisa ngediuk. Hakikatnya berarti kita jangan menghinakan orang yang belum bisa ngaji, belum dapat hidayah ngaji. Nggak usah. Pikirkan kita, alhamdulillah syukur kita mau ngaji, syukur kita mau datang ke pengajian. Nggak usah dipandang orang-orang ilmu cetek nggak pernah ngaji, nggak usah begitu ya. Sebab kita ini Allah yang ngatur, udah begitu. Nah maka ketika dapat seperti ini kudunya kita bersyukur banyak ucapin alhamdulillah. Nah kalau banyak ucap alhamdulillah, bentar-bentar alhamdulillah, bentar-bentar alhamdulillah, insya Allah rezekinya semua nikmat bakal tambah. Yang sakit bakal sembuh. Yang belum punya jadi punya. Yang punya satu jadi punya dua. Dari dua jadi punya terus tambah. Udah sesuai dengan janji Allah, la in syakartum lazi dan akum wa in kafartum min adzabi
Asyik itu orang kalau berdoa alhamdulillah, alhamdulillah bener alhamdulillah. Wah, udah ciri nikmatnya bakal terus-terusan ditambah. Maka sedang bagaimanapun alhamdulillah. Bahkan para wali lagi sakit pun alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kenapa sakit alhamdulillah? Kenapa sakit alhamdulillah? Alhamdulillah masih dikasih sakit. Orang-orang udah mati. Bisa begitu. Ya, atau alhamdulillah dikasih sakit, mudah-mudahan ini penggugur dosa sakit. Kita banyak berpikir ya ke situ. Ya, kehilangan, alhamdulillah kehilangan orang-orang. Mungkin kalau nggak hilang, kita nggak akan punya yang baru. Mungkin kalau nggak hilang, Tuhan lain sebagainya. Orang-orang selalu berpikir. Saya punya guru itu anaknya meninggal. Kita tahu beberapa tahun meninggal. Bukannya sedih, tapi bahagia. Langsung ngajak santri liwat. Ayo kita makan. Anak meninggal, dia syukuran. Ada apa? Alhamdulillah Allah ambil anak saya, memang seperti seolah-olah musibah, tapi barangkali andai kata ini anak itu mungkin satu, jadi yang pertama jadi celengan. Jadi nanti sunja abnail jannah, anak-anak surga bakal jadi nolong kita di akhirat. Bersih dia. Enggak mau bapak saya punya kudu masuk surga. Bisa jadi begitu. Ya, celengan ke surga. Kedua, mungkin kalau dia sampai gede, khawatir dia akan membangkang kepada orang tua, kepada Allah dan Rasul. Mungkin gitu. Dibalik, Allah kenapa cabut dia masih kecil? Nah itu, kudunya begitu jadi alhamdulillah. Mungkin saya nggak bisa ngerawat dan sebagainya kan gitu ya. Nah ini jadi walaupun nggak ada sekalipun anak, dia dipikir lagi Allah itu adil, Allah itu memberikan kepada kita yang terbaik. Sama kita kayak harta kah apakah, mungkin kalau saya udah hilang ini motor gitu, mungkin nggak punya yang baru, mungkin ini motor bakal bikin madarat dan lain sebagainya. Duit hilang, mau jalan-jalan ini kemana? Ujung genteng. Kali jadi. Jangan kesel mungkin kalau saya jadi ujung genteng di tengah jalan, yang hilang bukan duit cuma 1 juta, tapi yang motor-motornya makanya nggak tahu kan? Nggak tahu. Udah mikir ke situ kita. Ya banyak berpikir Allah tuh andai kata hilang. Jadi jangan kesel kok jadi gara-gara ini. Nah ketika ada apa ini ya. Jadi selalu orang-orang yang bijaksana itu selalu berpikir ketika ada kejadian ada apa gitu ya. Ketika kita mau ngaji ternyata udah gitu. Ada apa? Ketika nggak jadi ada apa? Ketika kita tetap berangkat ada apa? Semuanya adalah rahasia Allah yang perlu kita gali, bahwa di dalam rahasia itu adalah kebaikan Allah. Itu jangan dipikir aduh Allah kagak adil, saya doang kagak ngikut ini gara-gara ini. Jangan begitu. Bukan ada hikmahnya. Nah ini. Jadi semua perkara membutuhkan Allah. Mutasifun Allah itu disifati bikulli kamalin, dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Allah itu sempurna. Arti sempurna berarti nggak ada celah buat kurang, nggak ada kurang sama sekali. Maka nggak boleh kita menisbatkan ada bahasa Allah itu kurang, bahasa Allah itu nggak tahu, bahasa Allah itu nggak adil. Allah seadil-adilnya zat, seadil-adilnya zat adalah Allah. Sebaik-baiknya zat adalah Allah. Sesayang-sayangnya zat adalah Allah. Udah nggak ada yang lebih sayang lagi ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua masih ada batasan, kalau makhluk masih ada batasan sayang kepada sesama, tapi kalau Allah tanpa batas. Nah itu ya, Allah punya sifat kesempurnaan. Mutasifun bikulli kamalin, sempurna, nggak ada kekurangannya. Jadi jangan pernah kita menisbatkan Allah kurang. Allah nggak kuasa nggak jadi disebutkan kayak orang ateis. Ini nggak nyambung. Contoh orang ateis itu ngebahasakan
Allah Maha Kuasa Bang? Kuasa. Allah sanggup kagak bikin membuat, pokoknya nih, alhamdulillah, membuat batu yang Allah enggak sanggup angkat. Masa begitu? Ya, nah itu kan kagak nyambung. Jadi Allah kuasa berarti kuasa dong, kayak gimana gitu. Cuma ketika dinisbatkan situ kagak nyambung membuat sesuatu yang Allah nggak kuasa. Nah, Allah berkuasa baik. Ya orang lagi atas berkuasa itu kan jebakan pertanyaan. Allah sanggup nggak bikin Allah? Allah kan bahasa kan, tapi menciptakan seperti itu lagi atau bukan gitu, nggak nyambung, mustahil gitu, nggak mau, nggak mau, sehingga apa dimustahilkan sesuatu itu berarti kalau ada sama berarti Allah kurang, ada kekurangan. Nah jadi Allah ini punya sifat kesempurnaan, bersih daripada sifat kekurangan, nggak ada kurang sama sekali. Wa ma khotara, bahkan dan tidak ada perkara yang terlintas di dalam hati, nggak ada. Pokoknya kalau terlintas Allah begini, Allah begitu, Allah begini, bukan. Jadi jangan pernah Allah itu dijirimkan, dijisimkan Allah seperti ini, bukan. Bukan bakal terlintas di dalam hati kita. Ya, Allah ada, gitu. Mual bisa terpikirkan. Mual arti terpikirkan ini cukup kita imani, kita yakini, gitu. Untuk yang awal-awalan. Nanti bakal yakin naik bahwasanya kuasa Allah itu ada. Bakal yakin naik terus, nyata kuasa Allah itu nyata, gitu. Sebab dengan keimanan. Ya. Artinya ini mawaqotoro bil bali, tidak ada perkara tentang Allah itu yang terlintas di dalam hati itu model kayak kita mah Allah kayak gini kayak gitu, enggak. Mual bisa diwaham, Allah itu bisa disaksikan, gitu. Bukan dengan ajrom, bukan dengan khayalan kayak gini bentuknya kayak gitu mual. Jangan kan itu. Surga kita mau bisa menghayalnya kayak gimana? Bisa dihayal surga? Bisa. Cuman mual sama, ya. Wah enak kan di surga ada pisang, tinggal tring, udah dari modal. Mual sama, tetap lebih indah daripada yang kita pikirkan. Ya. Mual. Jadi Allah pun sama di dalam zatnya, sifatnya, apa yang mual terlintas di dalam hati, mual bisa. Jadi jangan pernah sekali-kali sama kita diwaham Allah jadi aras model begini, Allah ada di model begini, ada tangan apa, jangan. Itu teh mujasimah, ya, bukan paham ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi udah gini kita mah gampangnya yakin ya Allah ada tanpa sama dengan makhluk, udah segitu baik, nggak ada yang nyamain. Jadi jangan ada lintasan Allah begitu. Lam yatahid, Allah tidak butuh sahibatan kepada teman, wala waladan, dan Allah juga tidak butuh anak, nggak butuh teman, nggak butuh anak pula, gitu. Wala yumathilu bidati, dan Allah tidak ada yang menyamai kepada Allah bidat, dalam zatnya nggak sama, dalam sifatnya nggak sama, dan afalnya nggak sama, nggak ada yang sama. Nah, ini ciptaan Allah, ya nggak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Udah segitu, berarti ada yang nyamain nggak? Enggak ada, gitu. Ada yang punya kuasa enggak selain Allah? Enggak ada, berarti ada yang nyamain enggak? Enggak ada, gitu. Ada yang punya wajib zat wujud enggak selain Allah? Enggak ada, yang zatnya wajib wujud hanya Allah. Kita ada, diadakan, wujudnya kita adalah diadakan. Buktinya diadakan, asalnya tidak ada, kemudian bakal enggak ada. Sedangkan kalau pada para ulama di dalam satu ucapannya, al-wujudu baina adamain fahuwa dammah, adanya di antara tidak ada dianggap tidak ada, dianggap udah nggak ada. Tapi sesuatu yang ada awalnya nggak ada, adanya di antara tidak ada itu dianggapnya nggak ada. Berarti semua perkara dianggapnya nggak ada. Kalau pada ahli hakikat yang ada Allah, ahli hakikat begitu. La maujuda
La maujuda illallah, tidak ada wujud kecuali Allah. Tak ada diadakan, jadi gerak-gerakan. Berarti kita napas tidak bisa ke napas ke Allah. Semuanya bisa ke Allah kita. Berarti hakikatnya kita makanya ada. Kalau kita la ilaha, udah yang wujud hanya Allah, nggak ada makhluk, nggak ada apa-apa. Semuanya kuasa Allah. Udah semuanya gerak Allah. Yang ke kidul, yang ke utara, ke selatan, semua gerak gerakan Allah. Dia langsung nancep tauhid situ. La maujuda illallah, la ilaha illallah, minimal kita seperti itu. Maka kita kudu belajar melalui mana supaya bisa mengenal itu syariat dulu. Syariat nanti buahnya adalah thoriqoh. Dari thoriqoh naik jadi hakikat. Contoh dari buah syariat, makan baik kita makan, ketika makan itu syariat makan. Kemudian setelah makan kita kudu mikir, ini nasi bisa jadi nasi, wasilanya siapa? Perjalanannya, petani main, kemudian tukang nandur, yang lektor, yang dagang, wah segala macam nyampe ke kita, bahkan yang masak bini kita. Itu sehingga datang kepada kita nasi. Dua itu semuanya punya peran, ya punya peran. Historikalnya perjalanannya itu, perjalanannya. Hakikatnya yang ngasih nikmat siapa? Allah. Maka harga itu nasi. Boleh banyak orang capek, maka dalam doa Allah mabarik lana. Tuh. Bukan cuma Allah mabarik lana, ya Allah berkahkan kita semua dari yang nandur semua kita doain. Maka hormati semua orang yang punya andil. Di situ hormati. Ya, jadi jangan kita cuma sepelekan. Arti menghormati berarti kita kudu menghormati nasi. Jangan asal buang-buang gitu aja. Kumpulkan, kalau nggak kemakan, kumpulin. Kira-kira kasih apa nih, ayam kah, apa-apakah. Ya, jadi jangan sampai kita masih buang gitu aja, mau makanan mubazir gitu aja. Semuanya punya andil. Maka hormati semua yang punya andil dengan kenikmatan yang kita punya. Sebab ada bahasa lam yashkurullah liman lam yashkur nas. Tidak bersyukur dia kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia. Mampu celana aku syukuran sama tukang jahit. Iya, terima kasih sama tukang jahit, terima kasih sama tukang bahan. Terus semua. Berarti semuanya kita sama-sama bareng-bareng. Pada saling-saling terima kasih. Bos terima kasih sama karyawan, nggak mau jadi barang kalau nggak ada karyawan juga terima kasih sama bos. Udah kita mau tahu bagaimana caranya ini bikin kayak gini tanpa adanya bos. Itu saling terima. Enak ya kalau saling menghargai, saling menghormati. Iya, gitu. Jadi kalau bisa seperti itu, wah alhamdulillah enak, damai alhamdulillah. Itu sayangnya kadang-kadang kita kebujuk sama nafsu dan setan. Akhirnya kebetulan wah itu warfare tuh bos ente. Akhirnya kebujuk sama nafsu kita. Nah itu ya, barangkali mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kita tambah iman, tambah kuat bahwasanya jangan sampai lagi terkecoh tentang masalah tauhid. Udah lapar semuanya gerak Allah, kalau semuanya Allah yang mau, ya udah tinggal kita mengikutin. Enggak usah marah-marah, ikutin udah Allah mau begitu ikutin aja kita. Ya, dengan cara kita semua taati baik apa kata Allah. Dan ketika memang perkara-perkara itu menimpa kita musibah, berarti kudu sabar, nomor ridho. Kalau perkara itu nikmat berarti kudu syukur, ridho dan syukur.